Kembalinya Raja Serigala. Bab 581, terus-menerus hancur. Ledakan. Kepala Fu Xiao tiba-tiba berdengung dan dia berdiri di sana seperti tiang telepon. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu mengatakan Chen Fan, Qian Dajiang, Lu Zongzheng, Li Ruixue, dan keluarga Gao membawa semua orang di kota Sanjiang untuk menyerangku. Pria itu mengangguk berulang kali dan menjawab, Tuan Fu, jika Anda tidak pergi sekarang, Anda tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk pergi. Fu Xiao tidak dapat mempercayainya. Dia berteriak, aku adalah naga dari kota Sanjiang. Beraninya mereka melakukan ini padaku. Tuan Fu, setelah kejadian dengan tangan hantu, mereka semua memanggil kita spesies alien. Batuk-batuk-batuk. Fu Xiao terbatuk beberapa kali, bajingan. Juga, bukankah Chen Fan diracun sampai mati oleh Xiao Hao dan Duan Kun? Mengapa dia masih bisa memanggil seluruh kota Sanjiang untuk berurusan denganku? Pria itu menundukkan kepalanya dan berbisik, Tuan Xiao Hao. Ada apa dengannya? Tanya Fu Xiao. Tuan Xiao Hao dibunuh oleh Chen Fan dalam satu pukulan. Dia sudah meninggal. Ledakan. Fu Xiao mundur 3 langkah, tampak sangat tidak senang. Xiao Hao adalah seorang master yang telah menghabiskan banyak uang untuk pelatihannya, dan dia juga merupakan orang yang paling dibanggakannya di antara orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, meski begitu, dia dibunuh oleh Chen Fan dalam satu gerakan. Ini sulit bagi Fu Xiao untuk menerima, sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Tuan Fu, ayo cepat pergi. Kalau Anda tidak pergi sekarang, Anda tidak akan punya kesempatan. Ayo kita kabur sebentar. Pria itu mencoba membujuk. Fu Xiao ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, Chen Fan, kau membunuh Xiao Hao, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Kemasi barang-barangmu segera dan tinggalkan kota Sanjiang untuk sementara waktu. Fu Xiao tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak punya kesempatan. Dia hanya bisa membalas kebenciannya terhadap Chen Fan nanti. Bisa. Sebelum anak buah Fu Xiao sempat berkemas dan pergi, 3 kendaraan off-road tiba-tiba menyerbu masuk. Ledakan-ledakan. Villa tempat tinggal Fu Xiao ditabrak langsung oleh 3 kendaraan off-road, meninggalkan lubang. Beberapa orang yang berada di dekat tembok langsung terdorong mundur 10 meter, jatuh terduduk ke tanah, menyemburkan darah, dan meninggal. Pemandangan yang begitu mendadak membuat semua orang, termasuk Fu Xiao, tercengang. Chen Fan dan gerombolannya keluar dari mobil dan mengikuti dari dekat, sementara tubuh Xiao Hao juga terlempar ke tanah. Fu Xiao merasakan sakit yang amat dalam di hatinya saat melihat Xiao Hao yang meninggal dengan mata terbuka. Meskipun Xiao Hao adalah bawahannya, dia memperlakukan Xiao Hao lebih seperti cucunya sendiri. Chen Fan, beraninya kau membunuh Xiao Hao. Fu Xiao menatap Chen Fan dengan dingin. Fu Xiao, menyerahlah, situasimu sudah berakhir. Kata Chen Fan perlahan. Fu Xiao menatap semua orang dengan dingin. Dia tahu bahwa sudah jelas tidak mungkin untuk pergi sekarang. Karena dia tidak bisa pergi, dia hanya bisa bertarung. Dia berkata dengan dingin, Chen Fan, apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkanku? Bukankah ini jelas? Kata Chen Fan sambil tersenyum. Jika kau berpikir bahwa aku, Fu Xiao, hanya memiliki kekuatan sebatas ini, maka kau terlalu meremehkanku. Seseorang datanglah, ambil tindakan. Teriak Fu Xiao. Sebagai orang tua antik di kota Sanjiang, dia telah memasang banyak perangkap di Villa Feng Hua. Berhentilah berteriak, aku sudah mengurus semua orangmu. Pada saat ini, Yang Hao datang dengan lebih dari 50 orang yang mengenakan pakaian Tianzi di pundaknya. Benar saja, lebih dari 50 orang menumpuk seperti gunung di pundak Yang Hao. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka semua terkesiap. Apakah Yang Hao ini masih manusia? Seorang pria memukul 50 orang pria dan datang ke sini sambil menggendong 50 orang pria di punggungnya. Fu Xiao tercengang. Tim pakaian Tianzi di depannya adalah tim yang paling dibanggakannya. Dia telah menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk melatih mereka. Kekuatan bertarung mereka adalah 1 lawan 5, tetapi meski begitu, tim yang beranggotakan 50 orang ini justru dihabisi oleh 1 orang. Dapat dikatakan bahwa ketika perang datang, lengan kirinya lah yang lumpuh terlebih dahulu. Hulala. Yang Hao meletakkan mayat 50 orang di depan Fu Xiao seolah-olah dia sedang membuang sampah. Melihat tumpukan mayat di depannya, Fu Xiao menggertakkan giginya karena marah. Dia menatap Chen Fan dengan mata merah dan berkata, Chen Fan, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, ini yang disebut memberi seseorang rasa sakit pada dirinya sendiri. Yang lemah dimakan oleh yang kuat, dan yang lemah dipukuli. Bukankah ini normal? Betapa kejamnya hukum rimba, betapa kejamnya pukulan bagi yang lemah, karena kau ingin mati, aku akan memuaskanmu. Chen Fan, tahukah kamu bahwa saat ini setidaknya ada 10 senapan runduk yang diarahkan ke kepalamu? Hanya dengan satu perintah dariku, kepalamu akan meledak. Fu Xiao tidak hanya mengerahkan para pembunuh yang mengenakan pakaian Tianzi, tetapi juga mengerahkan 10 penembak jitu yang terlatih. Pada saat ini, moncong 10 penembak jitu diarahkan ke Chen Fan. Tinggal menunggu perintah Fu Xiao. Tiba-tiba, Qian Dajiang, Lu Zongzheng, Li Ruixue dan yang lainnya mendengar bahwa ada 10 senapan runduk yang diarahkan ke Chen Fan, dan mereka pun bergegas mengepung Chen Fan. Saudara Fan, kami akan melindungimu.
Chen Fan berjalan keluar dari kerumunan, berjalan santai dan sangat tenang. Dia menghampiri Fu Xiao dan bertanya, penembak jitu. Benar sekali. Meskipun kau membunuh Master Tianzi Clothing, aku juga mengerahkan penembak jitu yang terlatih. Mereka pasti akan menghancurkan kepalamu. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, biarkan saja mereka menembak. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Fu Xiao bertanya dengan mata menyipit. Takut. Chen Fan mengangguk dan menjawab, bahkan penjahat paling kejam pun takut mati, tetapi kamu bisa membiarkan mereka menembak. Karena kamu ingin mati, aku akan memuaskanmu. Fu Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangkat kepalanya dan memberi perintah. Tembakan, dentur, terdengar ledakan tembakan hebat. Tetapi itu bukanlah suara peluru yang keluar dari moncong senjata, melainkan suara 10 senapan runduk yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, Luo Yue dan Dao Feng melompat turun dari atap. Mereka bertepuk tangan dan berkata kepada Fu Xiao, lihatlah 10 senapan runduk ini. Apakah itu senapan runduk milik 10 penembak jitumu? Bab 582, satu kehidupan untuk dua kehidupan. Fu Xiao tercengang ketika melihat 10 senapan runduk di depannya. Benar saja, ke-10 senapan runduk ini adalah senjata dinas dari ke-10 penembak jitu di pihaknya. Bagaimana mungkin? Lokasi mereka sangat rahasia, bahkan aku tidak mengetahuinya. Bagaimana kau tahu? Sejak dia datang ke kota Sanjiang, dia membiarkan ke-10 penembak jitu ini menemukan posisi penembak jitu terbaik sendiri, dan mereka tidak pernah melakukan kontak lagi sejak saat itu. Ketika Chen Fan datang ke Villa Feng Hua untuk pertama kalinya, dia menghabisi 10 penembak jitu yang disembunyikannya. Qian Dajiang dan yang lainnya juga tercengang. Tahukah Anda, mereka telah mengikuti Chen Fan dan tidak melihatnya membuat pengaturan apapun di tengah jalan. Namun, dia diam-diam mengirim orang untuk berurusan dengan dua tangan kanan Fu Xiao. Sekarang lengan kiri dan kanannya telah ditangani, Fu Xiao tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Chen Fan. Chen Fan berkata perlahan, apakah kamu terkejut dengan ini? Aku juga tahu kau menanam bom di sana. Mendengar ini, Qian Dajiang dan yang lainnya menjadi panik. Diduga Fu Xiao yang tangan kiri dan kanannya telah terbunuh, tidak mempunyai tenaga lagi, namun tidak seorang pun menyangka bahwa dia benar-benar telah menaruh bom di dalam villa tersebut. Sedikit keterkejutan melintas di mata Fu Xiao. Dia tidak menyangka Chen Fan benar-benar tahu bahwa dia telah meletakkan bom di villa itu. Namun sedetik kemudian, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan firasat buruk pun merasukinya. Karena Chen Fan sudah tahu ada bom di sini, mungkinkah? Pada saat ini, Sing Kong berjalan keluar dari kerumunan dengan bom C4 di tangannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Chen Fan, bos, sudah terpecahkan. Ledakan. Fu Xiao terduduk di tanah, tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan mampu menghancurkan usaha terakhirnya. Pada saat ini, dia menyadari betapa menakutkannya Chen Fan. Dia sekarang sangat menyesal tidak mendengarkan Duan Kun dan menyinggung dewa ini. Dia mengangkat kepalanya, menatap Chen Fan, dan berkata, Chen Fan, harus kukatakan kamu memang sangat menakutkan. Kekuatanmu jauh lebih mengerikan dari yang aku bayangkan. Aku dikalahkan olehmu, aku terima dengan sepenuh hati. Tapi, aku harap kau bisa menyelamatkan nyawaku. Fu Xiao tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Fan. Jika dia terus bertarung dengan Chen Fan, hanya akan ada satu hasil, yaitu kematian seperti Gui Shou dan Hua Jianglong. Ampuni nyawamu. Chen Fan tersenyum tipis, apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku dalam situasimu saat ini? Fu Xiao tersenyum dingin, dan berkata perlahan, Chen Fan, meskipun kamu telah memusnahkan tim pakaian Tianzi dan penembak jitu, aku masih memiliki kartu truf. Dia bertepuk tangan, dan dua sangkar besi besar muncul di belakangnya. Hidup istri dan anak Duan Kun ada di tanganku. Aku ingin menukar hidupku dengan hidupmu. Itu seharusnya sudah cukup, kan? Ledakan. Duan Kun yang berdiri di sampingnya terkejut. Ia tidak menyangka Fu Xiao bisa begitu hina dan tidak tahu malu hingga mempertaruhkan nyawa istri dan putrinya. Fu Xiao, kau binatang buas. Duan Kun gemetar karena marah. Binatang buas. Fu Xiao tersenyum dingin dan berkata, Duan Kun, kau boleh membiarkanku mengampuni nyawa istri dan putrimu. Selama kau meyakinkan Chen Fan untuk mengampuni nyawaku terlebih dahulu, aku bisa mengampuni istri dan putrimu. Kalau tidak, aku akan membawa istrimu dan anak perempuanmu sebelum aku mati. Binatang buas. Duan Kun mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Saudara Fan, tolong selamatkan istri dan anak perempuan saya. Duan Kun berlutut di tanah dan memohon. Dia tahu bahwa hanya dengan membujuk Chen Fan agar mengampuni nyawa Fu Xiao akan memaafkan istri dan putrinya. Chen Fan menarik Duan Kun dan menghiburnya, percayalah padaku. Duan Kun mengangguk dan berdiri di samping. Bagaimana, Chen Fan? Fu Xiao bertanya, satu nyawa untuk dua nyawa, itu sepadan. Chen Fan menatap Fu Xiao tanpa ekspresi. Dia berkata perlahan, itu tidak bisa diubah. Ledakan. Duan Kun yang berdiri di sampingnya merasa seolah-olah kepalanya telah dipukul dengan keras. Dia awalnya berharap Chen Fan akan memaafkan Fu Xiao dan menyelamatkan nyawa istri dan putrinya, tetapi sekarang tampaknya tidak ada harapan. Terlebih lagi,
Kali ini semua orang di kota Sanjiang telah bergabung untuk membunuh Fu Xiao, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan Fu Xiao pergi hanya karena istri dan putrinya? Dia melihatnya dengan sangat jelas dan menyeluruh. Tidak bisa diubah. Fu Xiao juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Chen Fan bisa mengatakan hal seperti itu. Duan Kun, lihatlah, ini adalah dermawan yang kamu sebutkan, kakak. Anda menggunakan hak pengembangan Teluk Dongjiao untuk menyelamatkan istrinya, tapi bagaimana sekarang? Apakah pilihannya membuatmu merasa dingin? Apakah ketidakpedulian dan ketidakpeduliannya membuatmu menyesalinya? Seperti kata pepatah, setetes air dibalas dengan mata air. Sayangnya, itu hanya pepatah. Di dunia ini, hanya kepentingan yang paling besar. Duan Kun menundukkan kepalanya, dan meskipun dia tidak mengatakan apapun, kata-kata Fu Xiao meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Memikirkan bagaimana dia rela menyerahkan hak pengembangan Teluk Dongjiao demi menyelamatkan Xia Simo, bagaimana dengan sekarang? Aku seperti anjing konyol. Kupikir aku memperlakukannya sebagai dermawan dan membalasnya dengan rasa terima kasih, tetapi apa yang kudapatkan pada akhirnya? Duan Kun, ingatlah, Chen Fan lah yang membunuh istri dan putrimu. Dia bisa saja menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak melakukannya. Kamu seharusnya membencinya dan menaruh dendam padanya. Begitu Fu Xiao selesai berbicara, Chen Fan memberi perintah pergi. Dalam sekejap, 4 sosok mengikuti langkah Chen Fan dan bergegas menuju Fu Xiao. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga seperti 5 anak panah tajam yang ditembakkan. 5 hantu meluncur lewat dengan kecepatan tinggi. Bab 583 Anjing Konyol. Adegan yang mendebarkan itu membuat semua orang tercengang. Tindakan seperti itu jarang terlihat bahkan dalam film. Pemandangan itu sungguh spektakuler, dengan Chen Fan di tengahnya, formasi meteor merah melesat menuju Fu Xiao. Fu Xiao panik. Dia menatap Chen Fan yang sedang berlari ke arahnya dan berteriak, jika kamu akan mati, maka kamu benar-benar akan mati. Dia menekan remote control dengan keras, tetapi sebelum dia bisa menggunakan tenaga apapun. Panggilan. Hembusan angin kencang bertiup di wajahnya, dan dia mendongak untuk melihat Chen Fan berdiri megah di depannya. Seperti gunung, sosok Chen Fan diperbesar tanpa batas di matanya. Ini, patah. Ah. Fu Xiao menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Sebab, dalam satu pertemuan, Chen Fan mematahkan telapak tangannya. Remote kontrol di tangannya jatuh ke tangan Chen Fan. Pada saat ini, seluruh hatinya terasa dingin. Dia tahu semuanya sudah berakhir, benar-benar berakhir. Jaminan terakhirnya juga diambil oleh Chen Fan. Salah satu tangannya bahkan lumpuh, dan dia bukan tandingan Chen Fan. Permainan telah berakhir. Chen Fan mencengkeram lengan Fu Xiao dan menariknya dengan kuat. Celepuk. Fu Xiao terjatuh dengan keras ke tanah, dan saat terjatuh, mulutnya membentur tanah dan 3 giginya tanggal. Fu Xiao tampak kesakitan sekali. Ledakan. Chen Fan menendang punggung Fu Xiao dan berkata, 1 nyawa untuk 2 nyawa. Apakah menurutmu itu sepadan? Kenapa aku harus berdagang denganmu? Menurutku, hidupmu seperti semut. Lebih mudah bagiku untuk menghancurkanmu sampai mati daripada menghancurkan semut. Ledakan. Duan Kun yang ada di belakang tercengang. Ternyata Chen Fan tidak acuh dan tidak membantu. Kedua, menurut Chen Fan, nyawa Fu Xiao tidak sepenting nyawa istri dan putrinya. Chen Fan menyetujui usulan Fu Xiao karena menurut Chen Fan, membunuh Duan Kun adalah hal yang mudah. Malu dan sangat menyalahkan diri sendiri. Duan Kun dalam keadaan gelisah saat ini. Dia salah paham dan menuduh Chen Fan. Dia merasa sangat bersalah terhadap Chen Fan. Di sisi lain, Chen Fan menginjak Fu Xiao dengan satu kaki dan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu betapa rentannya kartu truf yang kamu pikir ada di hadapanku. Mulailah. Sesuai perintah. Singkong dan Yang Hao berada dalam satu kelompok. Singkong terbang ke langit dan memotong kunci kandang besi dengan pisau, menyelamatkan putri Duan Kun, Guo dari dalam. Jangan takut, aku akan membawamu mencari ayahmu. Singkong keluar sambil menggendong Guo. Guo begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia bersandar erat di bahu Singkong. Yang Hao melompat ke dalam rumah anjing, mulutnya sedikit terangkat, dan dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia berteriak pada sekelompok anjing liar yang telah kelaparan selama 3 hari, anjing-anjing bodoh. Guk. Untuk sesaat, semua anjing liar di kandang itu mulai menggonggong seperti orang gila dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Mereka bertabrakan satu sama lain secara acak dan bahkan terbentur tembok hingga mati. Satu. Kedua ujungnya. Kepala yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tatapan semua orang, anjing-anjing liar yang telah lapar selama 3 hari itu semuanya menabrak tembok dan mati. Ini. Semua orang saling memandang. Yang Hao menyebut semua anjing liar itu, anjing bodoh, dan menakut-nakuti mereka hingga bunuh diri. Ini. Napas semua orang menjadi cepat. Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan mengejutkan. Itu benar-benar hantu. Aneh sekali. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di kamp pelatihan, bahkan serigala gurun akan mundur ketika mereka melihat Yang Hao, apalagi anjing liar ini. Ini semua sisa dari drama Yang Hao. Fu Xiao juga tertegun dan menatap Yang Hao dengan tatapan aneh. Di sisi lain, Luo Yue melayang ke langit seringan seekor capung yang meluncur di air, dan menghancurkan kunci sangkar besi dengan pisau terbang. Nyonya Duan, jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu.
Luo Yue menyelamatkan Nyonya Duan yang begitu ketakutan hingga kaki dan tungkainya menjadi lemah. Terima kasih. Nyonya Duan terhuyung-huyung menghampiri Singkong, memeluk Guo Guo erat-erat, dan terus berkata dengan wajah sedih, Guo Guo, maafkan aku, ibu tidak melindungimu dengan baik, maafkan aku. Guo Guo berbaring di pelukan Nyonya Duan, dan setelah beberapa lama akhirnya dia berteriak, Bu. Menabrak. Teriakan yang tiba-tiba itu membuat semua yang hadir menangis. Mereka bersimpati terhadap penderitaan Nyonya Duan dan Guo Guo. Dan pada saat ini, Duan Kun, seorang pria berkemauan keras, bergegas menghampiri Nyonya Duan dan Guo Guo. Maafkan aku, istriku Guo Guo. Aku turut prihatin padamu. Aku telah merepotkanmu. Seluruh keluarga berpelukan dan menangis. Di sisi lain, Dao Feng menyeringai, melirik Luo Yue, dan berkata, hal yang begitu baik, apakah kamu benar-benar akan membiarkanku memilikinya? Luo Yue menatap tajam ke arah Dao Feng dan berkata, aku akan memberikannya padamu, aku akan memberikannya padamu. Kok aku nggak nyadar kalau kamu bejat banget, berani-beraninya bunuh ular. Setelah berkata demikian, Luo Yue minggir. Tetapi Blade bergegas memasuki sarang ular itu seolah-olah dia telah melihat harta karun. Ini. Semua orang tercengang. Ada lebih dari 200 ular yang berdesakan di bawahnya. Orang normal akan takut saat melihat ular, tetapi dia langsung masuk ke dalam perangkap. Pengemudi itu melompat ke sarang ular itu. Ini. Ketika Blade melompat ke sarang ular itu, 50 ular tiba-tiba menatap Blade sambil menjulurkan lidah. Namun Blade hanya terus menyeringai dan berkata, lumayan, lidahnya bagus. Mendesis. Beberapa ular besar mengambil langkah maju dan menyerbu ke arah bilah pedang itu. Blade berkata perlahan, ular besar itu bagus, ular besar itu hebat, ular besar. Blade mencengkeram ular besar itu, dan ular itu hendak membuka mulutnya untuk menggigitnya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Blade akan memotong lidah ular itu dengan satu tebasan. Ini. Orang-orang di panggung tercengang. Apa operasi Blade ini? Saya melihat bilah pisau memotong satu potongan, lalu potongan berikutnya, dan berikutnya lagi, dengan cara yang halus dan mulus. Namun, ia memotong lidah setiap ular, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Bab 584 Segelas anggur beracun lagi. Dalam sekejap mata, ular-ular di sarang ular melingkar seperti bola. Manusia tidak memiliki lidah dan merasakan sakit, tetapi ular, sebagai hewan berdarah dingin, juga merasakan sakit. Siapakah yang dapat tahan bertemu orang mesum seperti Dao Feng yang tega memotong lidah ular dan tidak memukulnya di bagian terlemahnya? Alih-alih memberi mereka kematian cepat, mereka akan kehilangan lidah mereka. Dapat dikatakan bahwa roh ular, roh ular. Pada saat ini, Blade melompat keluar dari sarang ular, sakunya sudah penuh dengan lidah ular. Sekelompok orang memandang Blade dengan mata aneh. Apa yang dilakukan orang ini dengan begitu banyak lidah ular? Singkong adalah orang pertama yang bertanya dengan bingung, Blade, mengapa lidahmu begitu banyak seperti ular? Dao Feng menyeringai dan berkata, rebus, panggang, kukus. Muntah. Singkong tidak bisa menahan muntah. Tidak heran Luo Yue memanggilnya orang mesum. Jadi itu sebabnya. Benar-benar bejat. Dia tidak makan daging anjing, tetapi makan mata anjing. Dia tidak makan daging ular, tetapi makan lidah ular. Dia benar-benar orang bejat yang paling bejat dari semua orang bejat. Muntah. Qian Dajiang, Lu Zongzheng dan orang lain yang ada di dekatnya juga merasa takut mendengar nama harimau itu. Memakan daging ular sulit mereka terima, dan memakan lidah ular. Semua orang menggelengkan kepala. Liru Ixue muntah berulang kali, dan sangat kelelahan hingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Menghadapi tatapan aneh semua orang, Dao Feng menyeringai dan berkata, orang normal dilarang memakannya, jadi kalian tidak bisa memakannya karena kalian adalah orang normal, tetapi aku berbeda. Tokoh-tokoh dalam novelku adalah tiruan. Hah. Pembaca tercengang dan mengumpat, itu memang cerita fiktif, jangan percaya. Di sisi lain, Fu Xiao menyerah sepenuhnya. Dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir dan tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Dia menyesal tidak mendengarkan Duan Kun pada awalnya. Jika dia mendengarkan Duan Kun dan bergabung dengan Duan Kun untuk mengembangkan Teluk Dongjiao miliknya, kekayaan dan kejayaan akan berada tepat di depannya. Namun dia serakah dan tidak mengizinkan siapapun berbagi kue Dongjiaoan dengannya. Namun keserakahannya pada akhirnya akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Dia buru-buru berkata, Tuan Chen, saya tahu saya salah. Maafkan kesalahanku dan ampuni nyawaku. Aku akan keluar dari kota Sanjiang dan tidak akan pernah menginjakan kaki di kota Sanjiang lagi. Aku mohon padamu untuk memaafkanku kali ini. Fu Xiao berbaring di kaki Chen Fan dan memohon belas kasihan. Sekarang dia ditinggal sendirian dan hanya bisa memohon belas kasihan jika dia ingin bertahan hidup. Saya berharap Chen Fan dapat bersikap lunak padanya. Apakah kamu tahu kalau kamu salah? Kata Chen Fan sambil menarik kembali kakinya. Aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Si pecundang Xiao Hao itulah yang memberiku nasihat dan membuatku menentangmu. Sebenarnya, aku tidak ingin melawanmu. Xiao Hao lah yang memerintahkanku melakukan ini. Fu Xiao memanjat dengan hati-hati. Ledakan. Fu Xiao yang baru saja berdiri ditendang ke tanah oleh Duan Kun. Fu Xiao, kamu harus mengaku bersalah. Kamu akan mati hari ini. Duan Kun menoleh, menatap Chen Fan dan berkata, Tuan Chen,
masalah ini direncanakan oleh Fu Xiao dari awal hingga akhir. Bukan Xiao Hao yang mengusulkannya. Dialah yang mengusulkannya. Duan Kun, aku memperlakukanmu seperti saudara, mengapa kamu memfitnahku? Tuan Chen, masalah ini sudah direncanakan oleh Xiao Hao dan tidak ada hubungannya denganku. Kata Fu Xiao. Itu tidak ada hubungannya denganmu, ibumu. Duan Kun meninju hidung Fu Xiao lagi. Pendarahannya tak kunjung berhenti. Dia berbalik, menatap Chen Fan, dan berkata, Tuan Chen, jangan percaya apa yang dia katakan. Dia pembohong. Sampah seperti itu tidak boleh dimaafkan. Dia tidak boleh dimaafkan. Fu Xiao menyeka darah dari hidungnya dan berkata, Duan Kun, aku tahu kau membenciku atas apa yang telah kulakukan kepada istri dan putrimu, tapi ini bukanlah rencanaku sejak awal, jadi kau tidak bisa menjebakku. Tuan Chen, Anda harus percaya kepada saya, semua ini tidak saya rencanakan. Kamu, Duan Kun sangat marah hingga hendak menyerang lagi, tetapi Chen Fan menghentikannya. Dia berkata, saya percaya padamu, saya percaya ini tidak direncanakan. Tuan Chen. Duan Kun tercengang. Fu Xiao jelas-jelas berusaha mengalihkan kesalahan. Mengapa Tuan Chen tidak bisa melihat hal yang begitu jelas? Fu Xiao tampak melihat secercah harapan. Ia berkata, ya, Tuan Chen, saya juga korban. Awalnya, aku tidak ingin melawanmu, tetapi Xiao Hao terus memaksaku untuk melawanmu, dan aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak berdaya. Untungnya, Tuan Chen adalah orang yang berakal sehat yang dapat memahami kesulitan saya. Saat mengucapkan kata-kata itu, Fu Xiao benar-benar memaksakan dua air matanya keluar. Chen Fan melambaikan tangannya, dan Qian Dajian di sebelahnya buru-buru mengeluarkan sebotol anggur. Ayo, Tuan Fu, minumlah dulu untuk menenangkan sarafmu. Chen Fan mengisi segelas anggur dan menyerahkannya kepada Fu Xiao. Fu Xiao juga mengangguk berulang kali. Dia buru-buru mengambil anggur dan meminumnya sekaligus. Duan Kun yang berdiri di sampingnya tercengang saat melihat segelas anggur. Jadi begitu. Dia akhirnya mengerti maksud Chen Fan dan menyadari bahwa reaksinya memang agak terlalu kuat. Setelah Fu Xiao meminum semuanya, dia tersenyum dan berkata, Lumayan, anggurnya enak. Ada lagi. Beri aku satu lagi. Dia takut pada Yang Ao dan Dao Feng dan mulutnya kering. Sekarang, setelah minum segelas anggur, dia hanya memberi dirinya keberanian. Setelah minum satu, saya ingin minum lagi. Chen Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak perlu, kan? Fu Xiao tertegun dan berkata, Tuan Chen, jangan pelit begitu. Saya akan menyelenggarakan jamuan makan untuk Tuan Chen agar bisa minum anggur enak dalam 2 hari. Ayo, minum lagi. Chen Fan tersenyum pahit dan berkata, karena Tuan Fu merasa secangkir anggur beracun tidak akan membunuhmu, dan kamu menginginkan secangkir lagi, maka aku akan memberimu secangkir lagi sesuai keinginanmu. Menabrak. Chen Fan mengisi gelas Fu Xiao dengan anggur lagi.